Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Virgo 1 Februari sampai 15 Februari 2023 ya. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent ya. Laki-laki dan perempuan. Dan ini energi general teman-teman, energi banyak orang. Dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang, jadi sesuaikan saja ya teman-teman ya. Dan seperti biasa saya selalu menawarkan produk saya, ini minyak wangi aura teman-teman. Ini isinya 50 ml, harganya 130.000. Ini buat laki-laki dan perempuan ya, masalah wangi kita sesuaikan. Ini 30 ml, harganya 85.000. Dan ini saya khususkan untuk asihan biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki ya, dan bisa buat usaha dagang juga. Dan ini madu karoma, ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis ya, seperti itu teman-teman. Ini harganya 90 ribuan. Bagi teman-teman yang berkenan silahkan. Dan ini gelang energi teman-teman, ini bisa dikirim ke luar negeri ya. Dan ini manfaatnya untuk kelancaran pekerjaan, rezeki, membantu membersihkan aura negatif ya, disenangi oleh banyak orang. Hampir sama sebenarnya isinya, dan juga maaf ya, diisi dengan spiritual dan supranatural. Dalam arti saya kan muslim, jadi diisi dengan ayat Al-Quran ya, dan itu bisa dipakai oleh semua agama, karena kalau doa itu kan energi positif ya teman-teman. Silahkan bagi teman-teman yang berkenan hubungi saya via WhatsApp, ini WhatsAppnya. Dan bagi kalian yang mau personal reading, konsultasi, pembacaan garis tangan ya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian, misalnya punya anak berapa, naik turunnya kehidupan, nikahnya berapa kali, dan masa tuanya itu kehidupannya seperti apa, secara garis besar saja. Dan itu harganya 100.000 ya. Kehidupan zodiak Virgo 1 Februari sampai 15 Februari 2023. Ini sepertinya dua versi atau mungkin satu versi, tapi saya melihatnya ada dua kehidupan di sini. Yang pertama ya teman-teman, ini sepertinya ada dari kalian atau sebagian dari kalian ini masih ada rasa kebingungan. Banyak kebingungan tapi yang berhubungan dengan utang piutang atau keuangan yang belum stabil ya, seperti itu. Dan mungkin kalian juga akan ada yang menjual properti, misalnya rumah, tanah atau apapun hak kalian, milik kalian, tetapi ini belum terjual karena belum ada jalannya. Entah karena kondisi keuangan atau mungkin rezeki kalian juga mungkin belum waktunya ya, seperti itu. Dan di sini kalian tuh seperti merasa kelelahan, merasa resah, gelisah, hidup itu seperti terbebani. Tetapi di sini kalau kalian mau istilahnya menelaah lagi kehidupanmu, di balik kesedihan, di balik kekecewaan, tapi ada hal-hal yang harus kalian syukuri teman-teman. Misalnya kehidupan yang sehat, misalnya gitu ya, anak-anak yang sehat, atau mungkin kalian ini istilahnya masih punya rumah ya, masih punya orang-orang yang sayang sama kalian, atau mungkin walaupun misal entah besar atau kecil masih ada rezeki, mungkin seperti itu. Walaupun memang ada beberapa hal yang sangat kalian membebani ya kehidupanmu. Dan di sini kalian tuh seperti harus juga berintrospeksi, karena apapun yang terjadi kepadamu ini salah satunya adalah kecerobohan kalian sendiri ya, tidak menyesuaikan dengan apa yang kalian, misalnya gini, misal contoh ya teman-teman, contoh aja, jangan tersinggung ya, ini contoh aja. Misalnya kalian ini ingin beli kulkas, padahal kan tuh belum punya uang atau uangnya belum cukup, tapi kalian maksa, misalnya gitu, minjem ke sini, minjem ke situ, dan akhirnya itu membuat kalian tuh pusing dan otomatis harus dibayarkan kalau utang, dan ternyata rezeki kalian itu lagi nggak lancar, toto nggak lancar, bisa seperti itu contohnya ya, seperti itu. Jangan marah ya, jangan marah. Nah itu sepertinya memang sangat membebani, dan kalian tuh butuh bantuan ya, ini bantuan secara keuangan atau bantuan jalan keluar atau bantuan untuk istilahnya apa sih, mempermudah urusan kalian, seperti itu. Nih
Tapi ini yang versi kedua ya, atau bagian kedua, ini kehidupan kalian yang bagian kedua ini sepertinya kalian tuh semakin cerdas secara pemikiran, semakin bijaksana ya, semakin spiritual atau semakin dekat dengan Tuhan, atau apapun cobaan hidup yang kalian alami dulu, kemarin, sekarang atau saat ini ya, sepertinya itu membuahkan kalian tuh banyak belajar, banyak berintrospeksi diri menjadi orang yang lebih baik, lebih positif ya, lebih dekat dengan Tuhan. Kalian juga mungkin mendekati orang-orang yang bisa mencerahkan jiwa kalian, dengan orang-orang yang mungkin istilahnya udah mumpuni secara istilahnya pengetahuannya di bidang agama atau di bidang apapun yang memang sangat bermanfaat untuk mencerahkan cara pikirmu atau kehidupanmu ya, seperti itu. Hati kalian tuh lebih tenang gitu ya, seperti itu. Dan kalian juga semakin berani menjalani kehidupan, dalam arti mungkin walaupun kalian ini jatuh bangun atau apapun itu kehidupannya, bangkit dan bangkit lagi, sehingga pada akhirnya kalian ini menjadi orang-orang yang memang tangguh, tangguh dalam kehidupan, orang-orang yang pejuang ya, seperti, dan bisa membantu banyak orang. Karena apa? Karena ekonomi kalian atau keuangan kalian ini semakin membaik dan semakin stabil. Ini bisa berhubungan membantu keluarga atau orang tua atau orang-orang yang tidak seberuntung dengan kalian, tapi bisa juga kalian ini bisa membantu, misalnya memberikan lapangan pekerjaan ya kepada orang lain, bisa usaha usaha apapun yang kalian rintis ini ada hasilnya, dan itu membuahkan lapangan pekerjaan buat orang lain, bisa membuka lapangan pekerjaan. Atau bisa juga kalian ini punya punya kekuasaan tertentu atau punya relasi yang bisa memberikan lapangan pekerjaan atau memasukkan kerja buat siapapun ya, entah keluarga atau siapapun. Ini sesuatu yang memang bermanfaat. Dan secara rezeki ini memang ada yang lagi berjuang banget secara kehidupan, tapi ada juga yang memang lagi tajir melintir ya. Jadi di mana kalian di bagian satu atau dua, sesuaikan saja. Karena saya tekankan lagi ya teman-teman, walaupun kita sama-sama satu zodiak, kehidupan kita itu nggak mungkin sama ya, jadi sesuaikan. Karena setiap manusia itu punya waktu dan cara yang berbeda-beda. Misalnya bahagianya kan punya waktu yang berbeda-beda. Kan yang melihat yang punya zodiak Virgo ini ada yang masih muda, yang udah agak sepuh kan ada, yang istilahnya masih usianya 40 tahun kan ada, seperti itu ya. Sesuaikan saja ya. Kita ngebahas keuangan. Keuangan zodiak Virgo, bukan Libra ya, tadi Virgo. 1 Februari sampai 15 Februari 2023. Ini sepertinya gini ya teman-teman. Kalian ini orang-orang yang memang istilahnya mudah menyesuaikan diri di lingkungan manapun, dan juga kalian tuh pintar melobi orang, pintar bicara, pintar meyakinkan orang ya. Mungkin beberapa kalian ini orang-orang yang memang berhubungan dengan marketing, IT, program, yang berhubungan dengan komunikasi, usaha yang berhubungan melibatkan banyak orang, atau hal-hal yang memang pokoknya berhubungan dengan sesuatu yang memang istilahnya melibatkan banyak orang. Ada juga yang memang nggak seperti itu ya, tapi ini kebanyakan. Dan mungkin beberapa dari kalian ini udah mulai bisa menuai dari jerih payah kalian, seperti rezeki yang semakin lancar, kesuksesan yang semakin terbuka. Jadi apapun itu yang kalian upayakan ini seperti itu, dunia itu seperti di tangan kalian, dalam arti apapun pekerjaanmu saat ini, apapun istilahnya yang kalian upayakan, sepertinya kalian ini udah sangat bisa menguasai ya, sangat bisa menguasai entah pekerjaanmu, entah usahamu atau apapun, sehingga kalian ini menjadi orang-orang yang akan sukses ke depannya. Rezeki yang besar, rezeki yang terbuka, dan kelancaran kehidupan yang memang seperti apa ya, memang akan jadi milik kalian untuk kedepannya pun, bukan cuma untuk bulan Februari aja. Dan kalian tuh seperti udah bisa menikmati hasil dari jerih payah kalian, udah bisa tenang secara jiwa atau pemikiran kalian tuh semakin tenang, karena ada keseimbangan kehidupan ya teman-teman, dan itu otomatis membuahkan pemikiran yang tenang, dan kalian tuh seperti banyak mendapatkan kabar baik atau sering berkomunikasi dengan banyak orang ya, akan mendapatkan kabar baik yang berhubungan dengan usaha yang lancar atau rezeki, atau mungkin ada pekerjaan yang akan membuat kalian ini tersenyum lebar, atau mungkin ada yang akan mendapatkan pekerjaan, akan mendapatkan kerjasama, akan mendapatkan
rezeki yang tidak terduga ya, bisa juga seperti itu. Jadi memang ini ada perubahan baik secara rezeki, tetapi memang ada yang sedang, ada juga yang memang enggak terlalu banyak, tapi ada juga yang besar, dan ini akan membuahkan kesuksesan di masa yang akan datang. Jadi sesuaikan saja ya teman-teman ya. Dari sini kalian tuh seperti udah bisa apa ya, memahami apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, apapun ya yang kalian lakukan ini, sepertinya udah tahu celahnya, bagaimana cara istilahnya membuat usaha ini sukses, bagaimana cara kalian itu karirnya naik atau apapun itu ya teman-teman. Dan ini membuahkan banyak keberkahan rezeki atau menikmati hasil dari jerih payah kalian. Jangan lupa berbagi, jangan lupa istilahnya bersyukur ya teman-teman dengan orang-orang yang tidak seberuntung kalian. Jangan lupa berbagi ya, seperti itu. Tetapi di sini memang ada sebagian zodiak Virgo, sebagian ya, nggak banyak. Ini sebagian masih dalam kelelahan secara keuangan. Ini lebih ke terlilit utang piutang, atau ada tanggungan yang belum selesai ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini secepatnya mendapatkan kabar baik atau mendapatkan bantuan ya, seperti itu. Atau kalian secepatnya bisa menyadari tidak mengulangi hal-hal seperti itu lagi yang hanya akan melelahkan kehidupan teman-teman gitu ya. Kita ngebahas asmara ya. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Sebaiknya beberapa dari kalian ini semakin dekat dengan Tuhan, atau mungkin banyak dari kalian yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin memperbaiki kehidupan kalian, menata hati kalian ya, lagi banyak beribadah, banyak dekat dengan Tuhan ya. Dan kalian juga sepertinya sangat merindukan seseorang yang dekat dengan kalian, misalnya suami atau istri, pasangan, anak, atau keluarga besar. Tapi ada juga yang memang kalian ini lagi dirindukan oleh keluarga atau oleh seseorang yang memang sangat berarti ya untuk kehidupanmu. Dan di sini kalian tuh seperti merasakan ketenangan hidup, ketenangan jiwa. Tetapi secara rezeki yang seperti itu yang saya bilang, memang ada yang naik, ada yang turun, ada yang lagi banyak permasalahan, tapi kalian tuh bisa memanagenya. Jadi secara keharmonisan ini semakin tenang ya. Apapun permasalahan kalian ini tidak membuat keharmonisan kalian ini dengan pasangan ini jadi gini, apapun permasalahan kalian dengan kehidupan ini, entah secara keuangan atau apapun itu, tapi dengan pasangan ini tetap ada keharmonisan, ada saling mendukung, saling memahami, saling menyayangi ya, seperti itu. Tetapi memang di sini sering ada kesalahpahaman, tapi udah bisa diredam. Mungkin sebelumnya sering ada salah paham, tapi udah bisa diredam, udah bisa, karena mungkin kalian tuh semakin tenang ya, semakin dewasa, semakin dekat dengan Tuhan. Jadi hal-hal yang memang tidak terlalu besar itu nggak dibesar-besarkan, seperti itu. Udah bisa memanage apapun perasaan kalian, jadi lagi tenang lah intinya. Ada hal positif yang akan datang kepada teman-teman ini, bisa kabar baik, bisa juga secara keuangan, tapi bisa juga secara ketenangan jiwa atau keharmonisan. Ini kita ngebahas yang single ya. Sepertinya banyak dari kalian yang lagi banyak pujian karena mungkin prestasi kalian yang semakin bagus, entah secara pendidikan, keuangan, pekerjaan ya, atau juga mungkin secara usaha ya. Tapi apapun itu, ini lebih ke jati diri kalian sih, lebih ke pribadi kalian atau kualitas kalian sendiri yang memang semakin baik, entah kinerjamu, entah cara pikirmu, entah pokoknya kecerdasanmu atau apapun itu yang memang bersumber dari kualitas diri kalian sendiri. Dan sini kalian tuh seperti semakin intuitif, dalam arti semakin tajam intuisinya. Mungkin kalian ini orang-orang yang memang istilahnya semakin dekat dengan Tuhan, semakin spiritual atau semakin tenang hidupnya, dan mungkin sering meditasi juga ya. Dan sehingga apapun itu kalian ini seperti udah mulai terarah ya,
secara pemikiran, tindakan. Jadi nggak mudah dimanipulasi, nggak mudah dibohongi. Jadi untuk berpasangan pun sepertinya ada dari kalian ini yang akan memutuskan untuk berpisah dengan pasangan karena menurut kalian dia itu bukan orang yang terbaik untukmu, banyak menyakiti atau memanfaatkan kalian untuk kepentingan dia sendiri atau keluarganya. Tapi ada juga yang memang memutuskan sesuatu, misalnya memutuskan untuk memilih seseorang atau menerima seseorang yang datang kepadamu, yang menawarkan cintanya. Tapi ada juga yang memang lebih fokus kepada usaha, pekerjaan, finansialnya seperti itu. Jadi sesuaikan ya teman-teman, seperti itu. Untuk yang single parent laki-laki ini sepertinya banyak dari kalian yang akan mendapatkan kebahagiaan, misalnya keromantisan ya, biasanya berhubungan dengan seseorang yang buat kalian itu berbunga-bunga. Ini bisa orang lama, orang baru, atau gebetan baru, atau sepertinya akan ada komitmen yang memang pasti atau jelas akan kalian lakukan, misalnya pertunangan, pernikahan, atau pertemuan keluarga, bisa juga seperti itu. Atau mendapatkan istilahnya gebetan baru yang buat kalian itu berbunga-bunga, kenalan baru ya, atau mungkin bisa juga berhubungan dengan rujuk atau kembali memperbaiki hubungan dengan orang yang udah kalian kenal atau mungkin mantan kalian, bisa seperti itu. Kita ngebahas yang single parent perempuan. Sepertinya banyak dari kalian yang diingatkan ketika senang jangan terlalu senang ya, ketika sedih jangan juga terlalu sedih. Jadi ketika kalian mendapatkan seseorang yang membuat kalian itu bahagia, jangan terlalu percaya dulu ya teman-teman, jangan percaya 100% dulu, tetap 50-50, tetap istilahnya kalian menikmati kebahagiaan kalian, menikmati hari-hari kalian yang bahagia, tetapi tetap kalian juga istilahnya hati-hati, karena mungkin kalian ini bertemu dengan orang-orang yang belum kalian kenal 100% atau orang baru, bisa juga orang lama yang datang kembali. Tetap ditelaah dulu ya teman-teman, kira-kira ini orang ini benar-benar tulus enggak sama kalian, benar-benar baik enggak sama kalian, dan jangan mudah ikut-ikutan yang berhubungan dengan apa ya, seperti kerjasama atau joinan apa ya, seperti bukan itu ya, investasi yang enggak jelas, jangan ya, karena ini rentan dengan kerugian. Walaupun awalnya manis banget ya, tapi nantinya akan rugi, apalagi kalau kalian ini uangnya pinjam, itu akan membuat kalian itu susah nanti ke depannya ya teman-teman. Maaf ya saya melihat ini. Jadi kalau kalian memang ada yang seperti ini yang saya sebutkan tadi, jangan ya, seperti itu. Dan bagi teman-teman yang memang lagi bahagia, jangan terlalu bahagia, tetap harus hati-hati, jangan mudah terhanyut dengan keadaan yang sesaat, tetap harus hati-hati dan teliti, karena takutnya itu akan menyakiti kalian suatu saat nanti. Tapi kalau memang benar-benar dia itu yang terbaik, itu sangat bersyukur banget ya, tapi tetap harus hati-hati dulu ya, seperti itu. Harus tetap kita melihat itu kurang lebih 5 bulan atau 7 bulan itu baru kita lihat itu yang terbaik atau enggak buat kita. Kadang-kadang seperti itu sih, dengan waktu, seiring waktu, enggak semuanya itu bisa dilihat itu dengan cepat ya, seperti itu, apalagi berhubungan dengan pribadi seseorang. Begitu teman-teman ya, atau kondisi atau keadaan gitu. Itu aja, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen ya. Sukses terus, bahagia terus, jangan lupa bersyukur, tetap menjadi yang selalu bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.